kita memasuki Minggu Paskah kedua. Kehadiran Kristus tak dapat dibatasi oleh jarak dan krisis. Bahkan di tengah kecemasan, Ia hadir dan memanggil kita semua untuk tetap percaya dan mengalami damai sejahtera ilahi. Mari kita nyanyikan damai yang diberikan. Yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, serahkan padanya Yesus Tuhan. Kebaktian Paskah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Jemaat dikasih oleh Tuhan, dalam Minggu Paskah yang kedua ini, kita patut bersuka cita karena kemenangan yang Kristus berikan melalui kebangkitannya. Dan itu memberikan kepada kita kebahagiaan yang penuh karena kita ada di dalam tangannya yang kuat, memberikan rasa aman dan nyaman dalam perjalanan iman kita. Mari kita naikkan nyanyian ini dengan satu hati yang penuh dengan sukacita. Indah, mulia, bahagia penuh di dalam tangan yang kekal. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun hanya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Nyanyian ini menjadi sebuah pengakuan iman bahwa di dalam Tuhan Yesus yang mati bahkan bangkit bagi kita, memberikan kepada kita kebahagiaan yang penuh, bahkan jaminan di dalam lengan yang kekal. Tetapi pengakuan iman dengan pengalaman iman, kadang ada jurang yang bahkan begitu jauh. Sungguhkah kita dengan
Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Pengalaman iman kita pun sungguh-sungguh seperti pengakuan iman kita. Bahwa kita merasa aman, kita merasa damai di dalam Tuhan, sekalipun keadaan mungkin sedang begitu berat. Mari jemaat kita ambil waktu tenang sejenak, kita berdoa secara pribadi, membawa diri kita. Biarlah Tuhan menilik pikiran kita, kedalaman hati kita, terlebih lagi perjalanan iman kita. Saya mengajak kita akan berlitani di dalam doa kita, dan nanti setelah litani, kita akan mengambil waktu doa secara pribadi masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan diri, kita berdoa secara litani. Ya Tuhan, kami takut, khawatir, dan cemas. Lawatlah kami ya Kristus. Engkau telah melawat kami, namun kami terus mencari tanda-tanda kehadiran-Mu. Engkau meminta kami percaya, namun kami terus menanti bukti. Engkau mengurapi kami dengan damai sejahtera, namun kami menyelimuti kehidupan berita perpecahan dan rancangan-rancangan kecelakaan. Ya Bapa, ampunilah kami. Kepadamu ya Kristus kami mengaku. Oh Roh Kudus, jernihkanlah hati dan pikiran kami. Saya pribadi, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Demi Kristus Sang Penebus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Jemaat, mari kita bangkit bersama-sama berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang memberitakan anugerahnya buat kita. Seturut dengan kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11, Tuhan katakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. ku rasakan damainya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, Dari semua kepalsuan dunia.
akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. dari semua kepalsuan Dunia, dari semua kepalsuan dunia. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk percaya akan Kristus yang hadir, meski kami tak dapat melihat-Mu saat ini. Kami rindu agar di tengah kecemasan, kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, yang membagikan damai sejahtera Paskah kepada dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal yang 20 ayat 19 sampai 20, dilanjutkan ayatnya yang ke-24 sampai 29. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 20, dilanjutkan ayatnya yang ke-24 sampai 29 yang berbunyi demikian. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Selanjutnya pada pasal ayat yang ke-24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka
yang menyimpan firman Tuhan dalam hati, terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Merengkuh kebahagiaan di tengah kecemasan. Pada umumnya, orang akan mengalami kecemasan ketika dikepung oleh keadaan kacau dan orang-orang sekitarnya tidak dapat diandalkan. Pada perhimpunan perdana setelah Paskah, para pengikut Kristus diliputi oleh kecemasan. Yohanes 20 ayat 19 menggambarkan mereka berkumpul di sebuah rumah, mengunci diri, karena mereka takut, sebab mereka adalah murid-murid Yesus yang beberapa hari sebelumnya disalibkan, dihukum mati dengan tuduhan sebagai penista agama. Sebuah tuduhan serius dalam konteks masyarakat Yahudi. Mereka khawatir status mereka sebagai pengikut Kristus akan membuat mereka dikejar-kejar oleh banyak orang, sehingga kecemasan yang dialami oleh para murid yang sedang mengunci diri itu adalah kecemasan yang bersifat eksistensial, berkaitan dengan hidup dan mati. Oleh sebab itu, demi keselamatan hidup mereka melakukan social distancing terhadap pihak luar. Kecemasan para murid baru lenyap, berganti dengan damai sejahtera dan sukacita ketika mereka melihat Tuhan hadir di tengah mereka. Kata melihat dalam bahasa Yunani-nya adalah horau. Ketika mereka melihat horau, mereka bersorak hore. Iman yang sebelumnya rontok tiba-tiba berubah menjadi kemantapan dan optimisme. Sayangnya, Thomas, salah seorang murid, melewatkan momen penting itu. Sehingga ia masih dalam keadaan terlunta-lunta di dalam kecemasan dan ketidakpercayaan selama lebih dari 8 hari. Sebenarnya, ketidakpercayaan Thomas pada kesaksian teman-temannya sangatlah beralasan. Bagaimana tidak? Beberapa waktu sebelum Yesus ditangkap, ia melihat rekan-rekannya berebut status siapa yang paling terhormat. Bahkan Yudas, sang bendahara, sosok yang dekat dengan Yesus dan dipercaya oleh semua rasul, ternyata melakukan pengkhianatan yang begitu keji. Belum lagi Petrus, yang dianggap paling loyal dan pemberani, juga didapati tidak lebih dari seorang pengecut yang menyangkal dan meninggalkan Tuhan pada saat-saat yang kritis. Maka sesumbar Thomas, sebelum aku melihat langsung atau membuktikan sendiri Tuhan bangkit, sekali-kali aku tidak akan percaya, adalah sebuah reaksi yang sangat wajar dan waras. Thomas telah kehilangan trust terhadap kawan-kawannya, sehingga apapun kesaksian teman-temannya, itu tidak berarti buat dia. Kalau direnungkan lebih jauh, sesungguhnya antara Thomas dan para murid yang lain sama saja. Bagi mereka, melihat langsung kehadiran Tuhan adalah sebuah titik berangkat iman. Tanpa horau, tidak mungkin ada hore. Kecemasan ini tentu berdampak serius. Orang yang cemas, sibuk berfokus pada dirinya sendiri, enggan mendengar orang lain. Mereka melakukan social distancing yang kebablasan, terlalu soliter atau hidup untuk diri sendiri dan pasangannya saja, dan enggan untuk menjadi solider, hidup bersama dengan orang lain dan berjuang bersama dengan orang lain.
Orang yang cemas percaya Tuhan itu ada. Namun, mereka enggan untuk percaya janji Allah, enggan untuk percaya berita tentang tindakan dan kuasa Allah. Mereka tidak mungkin percaya sebelum melihat bukti. Meresponi kondisi murid yang demikian, Yesus dalam Yohanes 20 ayat 29 sekali lagi menampakkan diri kepada para murid ketika Thomas hadir di tengah-tengah mereka. Dan kata-kata Tuhan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pernyataan ini menarik, saudara-saudara. Karena Yesus memberikan penekanan percaya tanpa melihat itu mendatangkan kebahagiaan. Kondisi seperti sekarang membuat banyak orang Kristen limbung. Bagaimana tidak? Perjumpaan langsung yang menjadi ciri khas gereja selama lebih dari 2000 tahun berubah menjadi persekutuan virtual. Minggu-minggu pertama kebaktian online di GKI Dasa memang diikuti dengan sangat antusias. Namun lambat laun, ketika saya melihat data, jumlah views, jumlah orang yang menonton atau menikmati dan melakukan kebaktian online makin menurun. Mungkin orang lebih tertarik menyebarkan video atau berita secara berantai dengan durasi yang lebih pendek. Tak hanya itu, dampak ekonomi dan sosial yang timbul di masa wabah ini benar-benar mengkhawatirkan. Aktivitas produksi terhenti. Banyak pekerja telah dirumahkan. Para pedagang mengeluh tidak laku. Para pengusaha sudah mulai gulung tikar. Sementara kebutuhan hidup, hutang berjalan atau tanggungan cicilan terus bergulir. Dan bahkan sebagian masyarakat kita sudah mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Di momen wabah ini, yang selamat dari penyakit dan kematian akan terancam kemelaratan. Yang masih selamat dari melarat, terteror dengan ancaman kebangkrutan dan tidak bisa tidur nyenyak karena cemas. Dampak lain yang tidak bisa diremehkan adalah melemahnya social trust, rasa saling percaya. Bahkan community trust kita juga telah berantakan. Dalam keadaan yang demikian, saudara, ketika kita tidak dapat melihat Tuhan di tengah kecemasan, orang yang percaya adalah orang-orang yang akan mengalami kebahagiaan. Oleh karena itu, meski keadaan dan orang di sekitar kita diliputi oleh kecemasan dan bahkan menjadi faktor pemicu kecemasan, percaya bahwa Yesus bangkit dan hadir adalah kunci kebahagiaan. Di antara semua contoh buruk atau contoh menyedihkan yang tadi saya sebutkan, jika kita cermat, sesungguhnya ada banyak hal lain yang bisa kita lihat dari sesama kita. Ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya, para pekerja di sektor penting, para dokter, petugas kesehatan, para pekerja sosial yang masih terus berjuang menolong orang-orang yang terjangkit. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan meskipun mereka tidak dapat melihat. Para polisi dan tentara, para petugas kebersihan, penyapu jalan, tukang sampah, para pedagang pasar dan penjual sembako, para pekerja jasa transportasi, para penyedia dan operator telekomunikasi, listrik,
air, dan bahkan mungkin juga pelayan-pelayan ibadah yang bekerja keras menyiapkan ibadah online di tengah perjuangan hidup mereka masing-masing. Meski kemampuan kita terbatas, sebenarnya kita pun bisa memainkan peran kita. Seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan di North Carolina bernama Becky Hoover, yang mendedikasikan 1 jam istirahat siangnya untuk membantu para lansia tetangga sekitar apartemennya berbelanja. Di Amerika, para lansia disarankan untuk tidak pergi ke grocery stores. Ia bahkan menempelkan poster di beberapa rumah untuk menawarkan bantuan itu secara cuma-cuma. Juga ada contoh lain, beberapa gereja bekerja sama dengan aparat desa atau organisasi kemasyarakatan, menggerakkan bagi makanan gratis dan diantar ke rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan selama sebulan penuh. Ketika kita bermakna bagi orang lain, kita akan bahagia. Kebahagiaan iman di tengah kecemasan adalah modal penting bagi perjalanan kita esok hari. Semua krisis akan menghasilkan 2 macam karakter, yaitu orang yang kalah dan orang yang mengalahkan keadaan. Pertanyaannya, di hari ini, karakter macam apakah yang melekat pada diri kita? Orang-orang yang berbahagia akan dipakai Allah untuk menjadi saksi kabar sukacita Paskah bagi dunia yang sedang merindukan damai sejahtera. Selamat merengkuh kebahagiaan di tengah kecemasan. Tuhan memberkati.
Mari jemaat bersama-sama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang abad, kita perbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa syafaat dan nanti kita ucapkan doa Bapa kami untuk menutup doa kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khususnya di tengah-tengah kecemasan yang sedang terjadi dan dialami oleh banyak orang. Paskah memberi kepada kami kesempatan untuk boleh mengalami kebahagiaan di dalam tangan Tuhan yang memelihara kehidupan kami, bahkan memakai kami untuk memberkati sekitar. Mari Tuhan, kiranya Engkau terus memeliharakan umat-Mu, melengkapi dengan firman-Mu, dan biarlah dengan hikmat dan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau berkenan memulihkan kehidupan. Mulai dalam keluarga kami pribadi lepas pribadi, melalui keluarga kami di dalam gereja dan melalui gereja Tuhan membaharui kehidupan di dunia ini. Karena itu kami semua berdoa dan memohon biarlah persekutuan dengan Kristus di dalam ibadah pada Paskah yang kedua ini boleh sekali lagi memberikan kepada kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, sehingga sekalipun kami tidak berkesempatan untuk boleh mengadakan ibadah bersama di dalam gedung gereja, tapi kami bersyukur boleh mengalami persekutuan di dalam Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman ketika kami beribadah di dalam keluarga masing-masing. Biarlah ini boleh membaharui keluarga kami, bahkan melalui keluarga kami, Engkau Tuhan utus kami untuk boleh terus berkarya, membagi kebahagiaan ini di tengah-tengah dunia. Karena itu kami terus berdoa untuk kehadiran gereja Tuhan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, pada Paskah yang kedua ini, untuk boleh membawa berita, membawakan sukacita melalui karya yang dilakukan. Setiap kaki yang melangkah, tangan yang berkarya, berkati semua itu Tuhan, untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang menyatakan kasih dan berkat-Mu. Seraya kami terus berdoa untuk mereka yang saat ini sedang terus berjuang, mereka yang memberikan dirinya, mengobati, merawat, memberikan pemulihan untuk korban COVID-19. Para medis, dokter, biarlah Tuhan terus berkarya dalam hidup mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, dan biarlah Tuhan Engkau yang melawat kami semua, sehingga keselamatan yang datang dari Tuhan itu boleh kami alami. Kami secara khusus juga berdoa menyerahkan mereka yang sakit, keluarga-keluarga yang terdampak oleh sakit ini. Biarlah Tuhan juga memberikan pada mereka damai sejahtera-Mu, menguatkan dan menghiburkan. Dan terlebih berkat dan anugerah keselamatan Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga terus berdoa bagi kami sekalian yang Tuhan masih karuniai kesehatan dan kekuatan. Tolong bantu kami Tuhan untuk boleh memberikan sumbangsih kami dengan mentaati anjuran pemerintah, dengan menjalankan pola hidup yang sehat dan bersih, sehingga kami tidak tertular, bahkan lagi tidak menularkan kepada orang-orang lain. Karena itu Tuhan, kami terus berdoa dan memohon, berikan kepada setiap kami, bukan hanya anugerah dan sukacita karena keselamatan di dalam Tuhan, tetapi juga ketaatan kepada Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat, menjadi saluran kesehatan bagi banyak orang di sekitar kami. Kami juga ingat dan mendoakan
untuk setiap mereka yang menjadi korban dari keadaan di mana ekonomi mengalami kemunduran, kelambatan. Biarlah mereka yang harus bekerja tetap boleh mendapatkan berkat, mendapatkan kecukupan untuk kehidupan keluarga. Dan biarlah di saat-saat semacam ini kesadaran kami boleh muncul dan tumbuh untuk boleh berbagi, bergotong royong satu dengan yang lain, menanggung beban ini. Sehingga disitulah nyata anugerah Kristus yang memulihkan, anugerah Kristus yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus berkenan dan berkarya di dalam dan melalui gereja-Mu, yaitu setiap kami yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia. Karena kami serahkan dan mohonkan doa kami ini bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening seperti yang tertera di layar. Dasar persembahan kita adalah dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita nyanyikan dari NKB 199. Sudahkah yang terbaik? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih atas kasih karunia-Mu, terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam masa pandemi yang berefek global ini, kami masih merasakan berkat dan anugerah dari-Mu. Tuhan, kami telah mempersembahkan sedikit dari apa yang telah kami terima dari-Mu sebagai wujud ucapan syukur kami. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberi hikmat kebijaksanaan bagi orang-orang yang ditugaskan untuk mengelola, supaya bisa mengelola dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah mereka, kami semua, peka mengenal kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, seperti kata Tuhan Yesus kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya kepada Allah. Allah kita, Sang Penyelenggara kehidupan, akan terus menyatakan damai sejahtera dan karyanya bagi kita, bahkan melalui kita. Karena itu mari kita bersama-sama nyanyikan sebuah nyanyian sebagai respon kita dan tekad kita. Tuhan, pulihkanlah kasih-Ku dan pakailah hidupku untuk masyurkan kasih-Mu. Bangunkan iman, pulihkanlah
bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi tentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Karena itu jemaat dikasih oleh Tuhan, mari terimalah berkat yang dari Tuhan dan hiduplah di dalamnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera-Nya. Amin.